Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kalian kepikiran soal satu teka-teki yang sebenarnya kita alamin hampir setiap hari? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin, kok bisa gitu ya? Kita bisa santai jalan ke warung atau supermarket, ambil pasta gigi dari rak, bayar selesai. Tapi giliran mau beli mobil baru, kita harus inden. Nungguinnya bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Apa sih sebetulnya yang bikin pengalamannya beda banget? Nah ini dia perbedaannya. Kelihatan banget kan? Pasta gigi itu udah jadi, diproduksi massal, udah nungguin kita di rak. Pilihannya ya paling rasa atau merek aja. Sementara mobil, kita pesennya dari katalog di dealer. Kita bisa pilih warna, tipe mesin, interior, macem-macem deh. Prosesnya jelas jauh lebih personal. Ternyata, semua ini ada jawabannya loh. Kuncinya cuma satu konsep bisnis yang sangat kuat, yang diam-diam ngatur hampir semua barang yang kita beli, dari camilan sampai kendaraan. Yap, namanya adalah decoupling point. Atau kalau kita artikan secara bebas, ini semacam titik pisah. Inilah inti dari semua teka-teki soal waktu tunggu dan pilihan yang kita punya sebagai konsumen. Gampangnya gini deh, decoupling point itu adalah garis batas. Di satu sisi, perusahaan cuma bisa nebak-nebak, kira-kira pelanggan bakal mau apa ya? Nah, setelah garis batas ini dilewati, mereka berhenti nebak dan mulai kerja berdasarkan pesanan kita yang sebenarnya. Jadi ini adalah peralihan dari spekulasi ke aksi nyata. Oke, biar makin ngerti soal decoupling point ini, kita harus paham dulu kalau setiap bisnis itu punya dua perang internal. Ada dua tujuan yang seringkali saling bertolak belakang di dalam rantai pasok mereka. Jadi, setiap rantai pasok itu punya dua tugas utama. Pertama, ada yang namanya fungsi fisik. Tujuannya simpel, bikin barang seefisien dan semurah mungkin. Nah, yang kedua, ada fungsi mediasi pasar. Tugasnya jauh lebih rumit. Mastiin barang yang dibuat itu benar-benar barang yang diinginkan pasar. Jangan sampai stok kosong pas lagi banyak yang nyari, tapi juga jangan sampai barang numpuk di gudang karena nggak laku. Kutipan ini bener-bener pas banget. Bayangin aja, percuma kan kita jago banget bikin suatu produk dengan biaya super murah, kalau pada akhirnya nggak ada yang mau beli. Bikin barang yang salah, sebagus dan semurah apapun, itu resep pasti buat rugi. Oke, dari pertarungan antara si murah dan si tepat inilah lahir 4 strategi utama, di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk menaruh decoupling point-nya, itu akan langsung menentukan pengalaman belanja kita, seberapa cepat kita dapat barangnya, dan seberapa banyak pilihan yang kita punya. Nah, ini dia keempat strateginya, make to stock, assemble to order, make to order, dan yang terakhir, engineer to order. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, tabel ini rangkuman paling pentingnya. Coba deh perhatian polanya. Makin ke bawah, waktu tunggunya emang makin lama, tapi pilihan kustomisasi kita juga makin bebas. Dari pasta gigi yang bisa langsung diambil, sampai mesin pabrik yang dibuat benar-benar dari nol. Strategi pertama, make to stock atau MTS. Ini strategi buat barang-barang sehari-hari, contohnya yaitu tadi pasta gigi, atau mungkin basreng kemasan. Perusahaan itu nebak, kira-kira bulan ini laku 10.000 bungkus, terus mereka produksi sebanyak itu. Decoupling point-nya di mana? Ya pas kita ambil barang itu dari rak. Semua kerjaan udah selesai jauh-jauh hari. Cepat, tapi ya nggak bisa minta basreng custom. Lanjut ke strategi kedua, assemble to order atau ATO. Nah, ini strategi jalan tengah yang cerdas. Bayangin aja kita pesan bento di food court. Nasi, ayam teriyaki, sama saladnya mungkin udah dimasak duluan, tapi mereka baru akan nyatuin itu semua di dalam kotak setelah kita bilang, "Mas, mau paket B ya?" Nah, saat pesanan kita masuk, itulah decoupling point-nya. Kita jadi punya sedikit pilihan tanpa harus nunggu lama. Sekarang kita naik level ke make to order, MTO. Di sini perusahaan cuma nyimpen bahan mentah. Contoh paling pas itu coffee roastery. Mereka punya stok biji kopi dari berbagai negara. Tapi mereka baru akan menyangrai dan bikin blend khusus setelah ada pesanan masuk dari sebuah kafe. Decoupling point-nya geser jauh ke belakang, ke awal proses produksi. Nunggunya emang lebih lama, tapi produk yang didapat sangat spesifik. Dan yang terakhir, puncaknya kustomisasi, engineer to order atau ETO. Nah, disinilah mobil impian kita berada. Prosesnya itu nggak cuma mulai dari produksi, tapi dari desain. Tiap pesanan itu adalah proyek baru. Perusahaan bakal ngerancang, nyari bahan, dan ngebangun produknya dari nol, khusus buat kita. Jelas, ini butuh waktu tunggu yang paling lama. Oke, kita udah ngebahas keempat strategi tadi. Terus, intinya apa? Kenapa sih konsep decoupling point ini penting banget buat kita tahu? Intinya begini, buat kita sebagai konsumen, sekarang kita jadi paham soal trade-off antara kecepatan dan pilihan. Mau cepat?
Ya pilihannya terbatas. Mau pilihan custom? Ya harus sabar nunggu. Buat para pengusaha, nentuin decoupling point ini adalah salah satu keputusan paling krusial. Ini akan mendefinisikan seluruh model bisnis mereka, menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan ketepatan produk. Nah, sebagai pemikiran penutup, coba deh kita berandai-andai sedikit. Teknologi kan makin canggih. Ada AI yang bisa memprediksi permintaan dengan lebih akurat, ada 3D printing untuk produksi instan. Kira-kira di masa depan semua decoupling point ini bakal geser nggak ya? Geser makin deket banget sama kita, sampai akhirnya semua barang yang kita beli dibuat khusus, on the spot, cuma buat kita. Mungkin nggak ya? Coba deh pikirin.